latar daripada dicabutnya pernyataan tadi, ya memang ada peran serta kekuasaan. Lalu kita berpikir, kekuasaan yang dimaksud, kekuasaan siapa? Kan hari ini de jure presidennya adalah Prabowo Subianto, begitu. Kepentingannya apa Prabowo? Dalam polemik ijazah palsu ini Prabowo tak punya kepentingan, baik untuk mendorong ataupun menahan. Banyak orang punya pengetahuan ilmu tapi tidak punya nyali, yang akhirnya ya sejuta ilmu ini bisa dikalahkan dengan genggaman kekuasaan. Kita sangat apresiasi, salut, bahkan bangga angkat topi kepada Profesor Sofyan Effendi. Kenapa? Beliau dengan nuraninya, dengan batasan keberanian yang beliau miliki, berani jujur dan mengungkap itu. Makin banyak anak bangsa yang diadu domba, makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen gitu. Kami minta penyidik ambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo itu ingin mengambil jalan yang keliru untuk meyakinkan ijazahnya asli. Dan jalan yang keliru ini terbukti sudah gagal untuk meyakinkan ijazahnya asli. Apa jalan yang keliru itu? Untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli dengan memenjarakan orang. Ya. Padahal kan kalau ingin meyakinkan ijazah asli, tunjukkan silahkan periksa. Ada selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, baru saja kita dikejutkan oleh sebuah pernyataan dari mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Sofyan Effendi, tentang rendahnya kualitas satu skripsi, tentang rendahnya IPK seseorang, dan soal sanksinya beliau terhadap ijazah seseorang. Tiba-tiba hanya berselang mungkin tidak lebih dari sehari dari ketika kita dikejutkan itu, kita kemudian terperanjat lagi manakala beliau menarik semua pernyataan. Wajar bila kemudian publik kita merasa ada sesuatu yang salah manakala kita melihat bahwa pernyataan beliau ketika mengungkapkan apa-apa yang beliau sanksikan itu terlihat sangat normal tanpa adanya paksaan. Keterkejutan itu kemudian membawa rasa kita pada kesangsian bahwa beliau mengatakan penarikannya itu normal dan tidak ada apa-apanya. Kita kemudian berbicara tentang dugaan adanya intimidasi dan lain sebagainya. Mungkin kita akan berawal dari persoalan itu untuk menguliti lebih jauh lagi tentang kasus ijazah palsu yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo. Karena beberapa saat terakhir kita juga mengetahui betapa banyak juga perkembangan yang terjadi di sekitar itu. Untuk itu kami Madilog menghadirkan Bang Ahmad Khozinuddin, seorang yang sekali lagi saya selalu katakan sudah menjadi ikon dari ketegaran, dari keinginan untuk membongkar hal-hal palsu, membongkar kebohongan yang seolah telah menjadi benalu di dalam demokrasi kita saat ini. Selamat bertemu lagi, Mas Sojin. Alhamdulillah. Mas, alhamdulillah. Saya langsung pada apa yang tadi saya buka. Betul. Bagaimana Mas Sojin melihat penarikan yang tiba-tiba dari semua pernyataan yang telah dikemukakan oleh Profesor Sofyan Effendi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira saat menerima informasi itu dan melihat sejumlah sosial media menampilkan surat yang ditandatangani Prof. Sofyan Effendi tadi, saya langsung, wah ini ada sesuatu ini, anomali. Karena saya juga melihat bagaimana wawancara beliau dengan Rizwan Syahriar, klien kami, itu sangat alamiah, tanpa beban, happy, dan bahkan sesekali dengan candaan begitu. Bahkan ketika berbisik, Kasmujo saat berpisah, dikatakan kepada sebuah media, ya dia ini pembohong gitu. Itu kan natural sekali. Artinya statement di awal itu adalah statement yang kita yakini sebagai sebuah realita yang beliau ketahui, beliau alami, lalu beliau ungkap kepada kita semua begitu. Namun manakala muncul surat pernyataan yang seolah-olah mendelegitimasi apa yang sebelumnya beliau sampaikan, saya berusaha mencari sejumlah informasi dari berbagai sumber, terutama yang dekat dengan Yogyakarta ya, dari kawan-kawan di Semarang, termasuk seorang yang juga berinteraksi dengan tokoh-tokoh di Jogja begitu. Sampai saya dapatkan informasi ya memang ada tekanan gitu. Saya pikir boleh dielaborasi nggak soal tekanan? Ya, saya pikir
masa kekuasaan beralih ya dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto itu legacy intimidasi, tekanan, represi, kriminalisasi itu selesai. Selesai. Ya. Dan saya pikir juga bahwa pengaruh Solo itu sudah selesai juga, termasuk di institusi penegakan hukum dalam hal ini kepolisian. Tapi dari berbagai kasus yang saya tangani, Charlie Chandra, Roy Suryo Rismond dan sebagainya, termasuk terakhir saya mendapatkan informasi tentang latar daripada dicabutnya pernyataan tadi, ya memang ada peran serta kekuasaan. Lalu kita berpikir, kekuasaan yang dimaksud, kekuasaan siapa? Kan hari ini de jure presidennya adalah Prabowo Subianto. Gitu. Kepentingannya apa Prabowo? Dalam polemik ijazah palsu ini Prabowo tak punya kepentingan, baik untuk mendorong ataupun menahan. Saya lihat posisi Prabowo netral-netral saja. Tidak menghalangi, tidak juga mendorong. Dalam konteks yang lain justru sebuah media TV nasional yang terafiliasi dan memang yang dipunyai atau dimiliki beliau juga ikut mengangkat isu ijazah palsu ini, bahkan viral juga gitu pemberitaannya. Lalu saya mencoba menarik kesimpulan yang lain. Oh iya, secara de jure memang saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi secara de facto masih ada ya bagian-bagian kekuasaan yang disebut oleh Said Didu di bawah kendali Solo. Bisa lebih detail nggak? Tadi Mas mengatakan detailnya institusi penegak hukum, kepolisian yang kemudian mencoba melakukan intervensi melalui otoritas akademika dan kemudian diteruskan kepada Profesor Sofyan Effendi. Namun sumber tidak bisa saya sebutkan. Dan kemudian saya langsung menulis begitu. Karena ada beberapa teman itu mencoba. Saya perjelas. Ke polisi, ke UGM, UGM kemudian pada mantan rektornya. Beliau. Kemudian kan ada sejumlah respon yang menurut saya kurang proporsional. Ada yang kemudian mengkritik beliau dengan, mohon maaf, ada yang menyebut nomenklatur tak berani, munafik, tidak konsisten, dan seterusnya begitu. Ini dari mana? Dari beberapa komentar-komentar. Dan netizen ya? Ya, netizen. Dan kemudian ada juga ya kubu seberang ya, saya sebut kalau kubu seberang, dari kubu saudara Joko Widodo, mengamplifikasi itu sebagai suatu serangan balik kepada pihak yang mengkritisi ijazah ini seolah-olah terburu-buru dan termakan hoax, katakanlah demikian ya. Karena kan akhirnya dibatalkan begitu. Tapi kemarin atau sore tadi saya lupa, saya menulis artikel, intinya kita sangat apresiasi, salut, bahkan bangga, angkat topi kepada Profesor Sofyan Effendi. Kenapa? Beliau dengan nuraninya, dengan batasan keberanian yang beliau miliki, berani jujur dan mengungkap itu. Dan beliau udah tua loh, 80 hampir. Iya. Soal alasan kenapa akhirnya dicabut, kita tahulah kalau intervensi kekuasaan itu dampaknya seperti apa. Dan tadi dalam sebuah artikel saya mencoba memakluminya dengan sebuah kisah sahabat, yakni keluarga Ammar bin Yasir kan. Ketika, ini muslim pertama ya, muslim pertama. Ketika Sumayyah sudah meninggal itu kan Ammar akhirnya tidak kuat. Dia akhirnya mengucapkan hubab demi menyelamatkan jiwanya. Karena apa? Sebenarnya akidahnya tetap Islam, tapi karena siksaan yang luar biasa, tak mampu, kemudian dia mengatakan hubab, mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah SWT, tapi itu kemudian oleh Al-Quran dimaafkan karena kondisi yang terdelak. Maka di beberapa kajian fikih kan ini menjadi dalil bolehnya takiyah. Apa? Ilat ya? Enggak, takiyah, menyembunyikan keyakinan. Bukan. Pengambilan dalil. Oh iya, ya. Jadi muncul kaidah al-ilatu ta'arudu ma'al ma'lul wujudan keadaman. Ilat itu akan mengikuti objek ilat ada dan tiada. Jika ilatnya ada, maka hukumnya ada. Jika tidak ada, hukumnya tidak ada. Ilatnya di sini adalah keterdesakan, keterpaksaan. Dan saya bisa memaklumi ketika beliau mengambil itu, yang penting kan faktanya sudah disampaikan. Soal sikap kedua kan publik juga bisa menilai. Betul. Justru saya angkat topi. Jadi kita tidak boleh terburu-buru menjustifikasi itu suatu tindakan yang keliru. Justru itu tindakan yang menurut saya ingin menunjukkan kepada publik dua hal sekaligus. Betul. Pertama, objek masalah yang sudah beliau ungkap tentang ijazah itu bermasalah, latar pendidikannya yang bermasalah. Kedua, setiap orang yang menegakkan kebenaran ada represi di situ. Itu hal yang luar biasa. Dan itu terungkap dengan peristiwa itu. Dan orang yang merasa masih punya tangan-tangan kekuasaan itu seolah-olah hari ini merasa ketika dia mampu mengendalikan suara masyarakat dengan tangan kekuasaan, dia berhasil. Padahal itu makin mengkonfirmasi represi itu makin luar biasa. Dan mohon maaf, bagi kalangan tertentu ketika represi luar biasa bukan takut. Hilang urat putusnya. Nanti akan muncul Profesor Sofyan Effendi yang lainnya. Gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang marwah sebuah institusi dalam UGM. Apalagi kalau kita bicara yang lebih luas, bangsa dan negara. Karena ijazah itu tak ansih persoalan UGM. Karena ijazah tersebut digunakan untuk memenuhi ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yakni syarat untuk bisa menjadi calon RI 1. Artinya kan dampaknya ke seluruh rakyat. Apalagi pernah digunakan 10 tahun. Makanya ada juga yang berusaha mensimplifikasi persoalan ini. Itu kan milik pribadi, domain pribadi, hak pribadi tuh. Iya,
itu domain pribadi, milik pribadi. Tetapi ketika itu digunakan untuk meraih jabatan publik, menjadi hak publik kita untuk bisa mengaksesnya. Kecuali kalau saya sering bikin analogi ya, kecuali Jokowi itu tukang somai, tukang bakso, tukang mie ayam, yang nggak ada kaitannya dengan pertanggungjawaban ketatanegaraan dan masa depan bangsa Indonesia, nggak soal kalau dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Hari ini kan seolah-olah kita ya, yang menginginkan ijazah itu terbuka ditunjukkan, bolak-balik. Kan di awal-awal ada juga proposal mengatakan begini, nanti semua orang bisa dong meminta kita menunjukkan ijazah. Saya pikir analogi itu ada dua kekeliruan dalam membangun analogi itu untuk mempertahankan tidak boleh menunjukkan ijazah. Yang pertama, kalau semua orang disuruh menunjukkan, apa salahnya sih kalau memang punya? Yang kedua, ya tidak mungkin juga semua orang kalau tidak ada kaitan dengan pertanggungjawaban publik. Kan persoalan ijazah ini kan ilat kalau kita bicarakan ilat. Kaitannya kan ada pertanggungjawaban publik dari jabatan publik yang pernah dimiliki, yang salah satu syaratnya dengan ijazah tersebut. Begitu. Jadi ya memang kalau kita perhatikan ya upaya pertahanan diri yang defensif apologetik yang dilakukan oleh kubu Jokowi itu alih-alih menguatkan keyakinan publik bahwa ijazah tersebut benar, asli, justru makin menambah keraguan publik, bahkan meyakini ini ijazah bermasalah. Mempertebal tanya-tanya yang ada ya. Iya, dalam beberapa pernyataan saya sering menggunakan ungkapan begini. Saudara Joko Widodo itu ingin mengambil jalan yang keliru untuk meyakinkan ijazahnya asli. Dan jalan yang keliru ini terbukti sudah gagal untuk meyakinkan ijazahnya asli. Apa jalan yang keliru itu? Untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli, dia melaporkan rakyat dan ujungnya masuk penjara. Artinya begini, ingin meyakinkan ijazah asli dengan memenjarakan orang. Padahal kan kalau ingin meyakinkan ijazah asli, tunjukkan, silakan periksa, udah selesai. Dan metode yang memenjarakan orang ini kan sudah digunakan dalam kasus Bambang Tri dan Gus Dur. Buktinya kan nggak bisa kemudian tidak menghapus kesangsian orang. Iya kan, nggak bisa meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Bukan publik berpikir tuh ijazahnya asli kan, apa buktinya? Tuh Gus Dur di penjara, Bambang Tri di penjara. Nah, bagi orang yang nalar berpikirnya itu dibatasi oleh rasa cemas dan ketakutan, iya. Tapi bagi orang yang nalar berpikirnya itu objektif, mengikuti apa itu yang dimaksud dengan kebenaran, data, fakta, apalagi seorang ilmuwan yang punya kajian, nggak terikat dengan itu. Sama seperti Galileo dulu lah. Ketika yang lainnya menyatakan A, dia tetap kekeh bumi itu bundar ya kan, dengan kajian dia gitu. Sehingga ketika ada ancaman represi, nggak mengubah keyakinan kecuali ada kajian yang bisa menjungkalkan argumentasi sebelumnya yang ilmiah tadi. Nah, saya lihat Rismon Syaniper ya klien kami ya, Roy Suryo ini tidak bisa ya melepaskan keyakinan dari kajian yang mereka miliki dengan represi, kecuali ternyata dihadirkan ijazah asli, dikaji ternyata benar, ya sudah selesai. Dan kalau itu sebenarnya itu yang diinginkan. Dan akses itu tidak pernah diberikan. Nah, tidak pernah, selalu saja berdalih nanti kalau ada perintah pengadilan baru akan diberikan. Padahal ketika diupayakan di pengadilan ya, iya, di Bambang Tri sama di Gus Dur, itu yang pidana nggak pernah muncul, yang perdata juga saat mediasi itu kan ada kesempatan para pihak untuk datang dan menunjukkan nih ijazahku di forum pengadilan walaupun mediasi, dia menolak. Tapi begitu masuk pokok perkara, pengadilan menyatakan tidak berwenang. Nah, kita rakyat bingung. Katanya suruh bawa pengadilan biar bisa ditunjukkan. Begitu digugat pengadilan, pengadilan menyatakan tidak berwenang. Nah, ini barang ini mau ditunjukkan di mana gitu lah akhirnya. Mas, begini. Iya. Apakah ketika hari-hari, bukan hari-hari awal ya, jam-jam awal ketika pengakuan Profesor Sofyan itu mengemuka, apakah Mas merasa bahwa itulah kemudian intan-intan, katakan saja, intan-intan baru yang akan memperkuat senjata Mas? Dan kemudian tiba-tiba ketika ada pernyataan menarik pernyataan itu dari Pak Sofyan, Pak Profesor Sofyan, Mas dan kawan-kawan merasa intan-intan ini hilang begitu saja? Enggak ya, kalau saya sih dengan kawan-kawan di tim itu udah dua hal yang mau kita yakinkan. Dan yang paling penting adalah keyakinan publik, legitimasi publik, baru kedua legitimasi hukum. Dalam konteks legitimasi publik, pernyataan itu tidak bisa ditarik. Sudah menjadi kesadaran publik dan bahkan diyakini publik. Ada penarikan dengan cerita yang saya terangkan tadi, justru makin meyakinkan. Nah, untuk legitimasi hukum memang belum, tapi sekali lagi, kalau kita bicara melawan represi, kalau tidak melibatkan publik, ya hukum itu jangankan ya, buktinya apa yang agak lemah, yang kuat saja pun bisa dikesampingkan gitu. Sebenarnya kalau kita fokus ya, kita fokus hukum, kan nggak bisa Polda Metro Jaya meningkatkan penyidikan yang muncul sekarang terlapornya 12 loh. 12 terlapor. Siapa teman? 2 hari yang lalu kami menerima apa yang disebut dengan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Di situ terlampir tembusannya kepada siapa saja. Ditembuskan kepada pelapor. Pelapor pertama ada Joko Widodo, ada Andi Kurniawan, ada Lehumadan, ada lagi satu Samuel Suiken. Ini 4 pelapor. Kemudian terlapornya ada Egy Sujana, ada
Kurnia Triroyani, ada Damai Hari Lubis, ada Rustam Effendi, ada baru Roy Suryo. P3S itu kan? Bukan. Rustam Effendi TPUA juga itu. Yang dulu ikut ke Solo. Jadi semua yang ikut ke Solo itu Rizal Fadilah. Jadi ada Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, baru Roy Suryo ada juga Dr. Tipa, ada juga Rismon Sianipar, dan menariknya ada nama orang besar juga ikut jadi terlapor, mantan ketua KPK Abraham Samad. Dan 3 nama lainnya dari sejumlah YouTuber ya ada. Kalau Abraham Samad kenapa? Karena dia YouTuber, karena dia main di podcast. Nah inilah yang kami itu sudah berulang kali. Kalau fokusnya itu pencemaran fitnah tentang jasa palsu, fokus saja di pasal 310, 311 atau 27A Undang-Undang ITE. Udah 3 ini. Tapi ini kan enggak. Pakai pukat harimau semua dijaring gitu loh. Ada pasal 28 ayat 2 tentang pidana mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Ada pasal 28 ayat 3 tentang mengedarkan pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan. Ada pasal 160 tentang penghasutan. Jadi pasal-pasal ini semuanya dimasukkan. Kalau pasal tadi ini kita sedikit mencong-mencong sebentar. Soal kerusuhan. Itu apakah bisa misalnya hanya dengan asumsi atau memang harus terjadi kerusuhan dulu? Itulah subjektivitas penyidik. Mereka terapkan saja. Perkara yang di pengadilan nggak terbukti, yang penting sekarang masukkan sehingga bisa untuk menahan orang karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. 5 tahun. Itu kan. Pasal 3532 kan tadinya dilaporkan oleh Saudara Jokowi dengan pasal 311, 310 dan kalau begitu hukum kita memang ini ya, menekankan pada aspek tadi itu, membuat penderitaan bagi siapapun yang ditersangkakan, apa begitu? Sebenarnya enggak juga. Kalau aparat penegak hukum itu konsisten dengan masalah yang diperdebatkan. Kan masalah yang diperdebatkan kan ijazah palsu. Orang yang menyatakan ijazah palsu itu dianggap mencemarkan, dianggap fitnah. Kalau fitnah pencemaran kan 310 KUHP, 311. Kan ini cuma 9 bulan dan 4 tahun. Kalau ini saja nggak ada masalah sih kita hadapi di pengadilan. Tapi karena ada motif jahat, kriminalisasi, makanya kami sebut kriminalisasi. Agenda lain yang bukan kejahatan dipaksa menjadi kejahatan sehingga kejahatan itu bisa ditindak. Dan apalagi pilihan pasal-pasalnya adalah pasal-pasal yang ancamannya di atas 5 tahun agar penyidik kalau nanti jadi tersangka bisa ditetapkan sebagai bisa dilakukan penahanan gitu. Ini 32 itu 8 tahun. 35 Undang-Undang ITE itu 12 tahun. 160 KP 6 tahun. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan 28 ayat 3 Undang-Undang ITE itu 6 tahun. Jadi intensi ada represi dan target agar orang ini masuk bui gitu terlihat. Jadi tujuannya kalau dikatakan ingin menjaga, kan berkali-kali ya Saudara Jokowi menyatakan ini kan motifnya ingin mengembalikan marwah dan wibawanya, kehormatannya yang selama ini menurutnya merasa sudah dihinakan sehina-hinanya, direndahkan sederhana-denanya. Kan pertanyaan simpelnya, apakah kemudian kalau terlapor ini semuanya masuk penjara, kehormatannya naik atau pulih minimal? Kan enggak juga. Justru kalau dia ingin kehormatannya pulih, tunjukkan jasa aslinya, silahkan observasi, hasilnya asli, maka kembalilah wibawanya, kembali kehormatan. Bahkan mungkin ada pandangan seperti ini dari publik. Ada kegemaran untuk melihat orang di penjara gitu. Hanya sekadar karena orang itu mempertanyakan sesuatu yang mungkin wajar-wajar saja. Kalau karakter itu dalam konteks kebijakan sudah bisa kita rasakan ya. Misalnya begini. Saat tragedi Kanjuruhan itu kan banyak puluhan yang meninggal. Sepak bola itu ya, kan justru sibuk malah membahas apa coba? Pemugaran, nanti ganti biar standar. Nggak bicara tentang deritanya itu dulu. KM 50 juga nggak ada empatinya. Yang paling kita ini kan ya 900 KPPS itu loh, yang dia bisa menjabat periode kedua, itu kan sama saja jadi tumbal. Biasa saja tuh. Nggak kemudian ada perasaan sebagai orang yang atau pernyataan di bela publik gitu ya? Apa gitu. Enggak. Jadi, iya memang saya menyebut ini berdarah dingin gitu loh. Jadi kalau hanya Roy Suryo dan sebagainya biasa saja bagi dirinya begitu loh. Cuman kan orang itu kan ada batas ya. Kekuasaan itu ada ajalnya, orang juga ada batasnya. Setiap masa ada orangnya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya begitu. Nah hari ini memang kemarin kan sempat ya Saudara Joko Widodo menyatakan perasaan politiknya hari ini dirinya kan sedang di downgrade, ada yang ingin merusak reputasi politiknya. Ada agenda besar di balik ijazah palsu dan agenda pemakzulan Gibran gitu. Kalau orang sudah sampai tahapan seperti padahal politisi baper kan ini ya. Paling nggak ada dua. Satu memang dia ingin memanfaatkan situasi itu paling fiktif untuk meningkatkan empati publik terhadap dirinya seolah terzolimi begitu. Dan yang kedua sebenarnya itu konfirmasi ketidakberdayaannya untuk mengendalikan organ kekuasaan yang dulu saat dirinya menjadi presiden
gampang sekali dikendalikan. Bang Tri masuk penjara juga gampang, Gus Nur masuk penjara juga gampang, tanpa perlu ribut-ribut menunjukkan ijazah. Jadi itu barang. Hari ini kan nggak bisa. Nah, saya makanya, ada dua keadaan sekaligus nih. Kalau sebelumnya sakit, ya itu kan berarti imunitas kesehatannya menurun. Yang kedua, ketika dia curhat, baper, merasa perasaan politiknya ada yang mendowngrade, ini berarti imunitas kekuasaannya juga sudah menurun. Dan itu itu Mas pegang betul ya? Artinya Mas yakini itu betul? Kalau keyakinan itu kan ada dua hal ya. Yang pertama bacaan terhadap fakta yang terindra. Kedua, rangkaian dari fakta-fakta yang kemudian kita bisa simpulkan dari sejumlah peristiwa itu. Hari ini posisinya tak sekuat dulu gitulah ya. Gitu. Makanya saya meyakini ini sudah mulai turun. Mas, soal keyakinan ini. Kita kembali pada pernyataan Pak Sofyan soal soal kualitas skripsi, nilainya juga bermasalah. Nggak mungkin S1 lah itu. Seberapa yakin bahwa apa yang dikemukakan oleh Profesor Sofyan Effendi itu valid menurut Mas? Meskipun kemudian ditarik kembali. Kan kalau ada sebuah fakta, kita kan ada kalau dalam sistem hukum itu ada bukti namanya petunjuk. Bukti-bukti itu kita kaitkan. Nanti berkesesuaian atau tidak? Ya pernyataan Prof. Sofyan kan berkesesuaian dengan analisa dari respon Syenipar, berkesesuaian dengan rilis yang dikeluarkan Bareskrim sendiri loh. Kan ditunjukkan nilainya kurang dari 3 kan, cuma 2 berapa kan ya tidak mungkin. Bahkan berkesesuaian dengan berbagai kontradiksi, terutama kontradiksi antara Saudara Joko Widodo dengan Kas Mujo yang klaimnya itu dosen pembimbing berubah menjadi dosen akademik, berubah tak diakui sama sekali, dua-duanya nggak ngaku gitu. Termasuk versi Bareskrim lulus 83, versi Jokowi KKN maksud saya 85 itu kan sejalan dong, ini namanya menjadi petunjuk. Apalagi yang terakhir, temuan yang paling ini terakhir nanti akan diungkap oleh Roy Suryo, Rismon Syenipar dan yang lainnya. Temuan ijazah tahun 85 itu setidaknya ada 5 kejanggalan ya. Saya tulis dulu. Pertama, jenis kertasnya berbeda. Ada kemudian embossnya, ada juga kemudian fontnya tetap masuk, ada kemudian materai. Nah, yang paling utama materai dengan nominal yang berbeda. Karena kalau di tahun tertentu materai, zaman dulu memang iya ada, tapi nominalnya cuman ini belum disepil. Menurut Roy Suryo nanti saja, dan saya setuju karena kita kan selalu kaitkan dengan strategi pembelaan begitu. Walau nanti pada akhirnya kalau ternyata Saudara Joko Widodo tunjukkan, ya sudah kita bandingkan dengan yang asli. Kan ini sebenarnya gampang ya. Tunjukkan, Roy Suryo keluarkan yang asli, kan sebelumnya katanya hanya fotokopi, sekarang ada yang asli. Dibandingkan, identik atau tidak. Kalau sebelumnya kan klaim dari Bareskrim identik, tapi kan kita tidak tahu identik dengan yang mana. Kalau identik dengan sesuatu yang bermasalah kan menjadi identik bermasalah gitu loh. Jadi kan harus dipastikan dulu pembandingnya itu juga sahih, identik dengan yang sahih. Maka kesimpulannya barang ini sahih begitu. Mas, apakah yang tadi Mas kemukakan itu akan menjadi katakanlah semacam strategi besar nanti di persidangan selanjutnya? Sebenarnya kalau kita bicara strategi besar, sejak hari ini kita sudah membangun narasi itu ya, karena terus terang kami mempercayai bahwa kasus ini bukan domainnya Roy Suryo, Rismon Syenipar saja, ini sudah milik publik. Sehingga sejak awal juga publik harus dilibatkan, dan sejak awal juga kami mengedukasi temuan data fakta yang selama ini menjadi basis keyakinan dari Roy Suryo menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo 99,9% palsu, termasuk menjadi basis keyakinan dari Rismon Syenipar yang menyatakan 11.000 triliun ijazah Saudara Jokowi palsu gitu. Tinggal mungkin kembalikan kepada masyarakat. Kalau ada anomali dalam prosesnya seperti ini, kami kan menghadapi anomali kedua. Anomali pertama di Bareskrim, tidak ada gelar perkara terbuka, kami tidak dilibatkan, tiba-tiba ada rilis bahwa penyelidikan Dumas Dewa dihentikan. Itu tanggal 22 Mei 2025 yang lalu. Dan beberapa hari yang lalu, Polda mengadopsi cara yang sama yang dilakukan oleh Bareskrim. Tanpa melakukan gelar perkara terbuka yang melibatkan kami, yang jadi terlaporan, klien kami kan terlapor. Tiba-tiba merilis bahwa penyelidikan kasus laporan Saudara Joko Widodo ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ini kan anomali yang kedua. Artinya apa? Yang pertama saja tidak kredibel, tidak akuntabel karena tidak ada transparansi, sudah kita persoalkan. Dan itu diterima loh komplain kita. Apa parameter diterimanya komplain kita? Ketika kita mengajukan permohonan gelar perkara khusus di Biro Wasidik Baris Mabes Polri, diterima di 9 Juli 2025 yang lalu. Dan sampai hari ini belum ada loh kesimpulannya. Apakah kesimpulan dari Biro Wasidik itu memerintahkan untuk membuka kembali penyelidikan dan dilanjutkan, atau itu sudah benar? Kan belum. Kalau penyelidikan itu dilanjutkan kan berarti ada dugaan ijazah ini palsu. Sehingga kalau ini lanjut kan yang di Polda nggak boleh jalan dulu dong. Harus dipastikan dulu ijazah itu asli atau tidak. Tapi nampaknya
Ini sudah jalan, dan kami kemudian punya dugaan kuat, jangan-jangan hasil Biro Wasidik juga akan melegitimasi apa yang sudah ada di Bareskrim, sehingga sejalan dengan di Polda. Tapi terserahlah, kalau konteks kita bicara tentang apa yang direncanakan pihak-pihak Bareskrim, kita tidak mau terlalu tahu. Yang penting kita sampaikan pada publik, ini ada anomali. Makanya di kasus Polda kedua ini, anomali kedua ini juga kami berencana untuk mengambil langkah hukum yang sama. Ya, ini meminta agar diadakan gelar perkara khusus, tentu di Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena tindakan yang diambil dengan meningkatkan penyelidikan ini tidak transparan. Sementara kalau kita rujuk Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen pidana, itu di pasal 31 dan 35 itu diatur 31 33 ya, tentang adanya gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Di 33 gelar perkara khusus itu adalah gelar perkara yang salah satunya atas permintaan penasihat hukum, karena ini perkara berkaitan dengan kepentingan publik, itu bisa dilakukan proses gelar perkara. Dan sebenarnya kan ini dimensinya kan sama, perhatian publik ya, baik di Polda maupun di Bareskrim. Bedanya kalau di Bareskrim Saudara Jokowi menjadi pihak yang terdumas ya, teradu lah ya. Di Polda Metro Jaya yang mengadu, dia yang melapor. Itu pun beda loh, bukan mengadu, melapor karena langsung timbul LP, muncul LP. Sementara yang di Dumas belum muncul LP. Itu kan kelihatan betapa tidak equalnya perlakuan institusi Polri kepada laporan masyarakat. Laporan Jokowi 30 April langsung muncul LP, cepat. Sekarang jadi penyidikan. Laporan dari TPUA tidak diambil sebagai LP, tidak terbit LP, hanya Dumas. Itu pun ya baru tidak lanjuti sejak Desember 2024 yang lalu tuh. Mas, begini, kalau kita analogikan ini, persoalan ini dengan air. Air kalau di hulunya itu sudah keruh, itu kan ya ke hilirnya akan keruh. Kalau kita anggap bahwa di awal ini Mas mengatakan anomali 1, kemudian berlanjut pada anomali 2, nanti di ujung-ujungnya, kalaupun ada keputusan ataupun vonis, apakah Mas akan mengatakan bahwa itu pun bagian dari, bukan bagian, bahkan anomali? Sebenarnya itu sudah terbaca. Jadi setiap kebohongan tidak mungkin akan dilegitimasi dengan kebenaran kecuali dengan menutupi dengan kebohongan yang lainnya. Makin banyak kebohongan, makin harus besar kebohongan itu. Tapi kan kita punya pemikiran begini. Sebenarnya kan kita tidak sedang hanya meyakinkan aparat penegak hukum bahwa kasus itu semestinya demikian. Tapi kita ingin meyakinkan publik, masyarakat, ini loh keadaan negara kita. Janganlah serahkan masalah besar ini hanya kepada kami. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Peran apapun itu sangat berguna bagi legasi bangsa kita di hari ini. Juga apa yang akan kita wariskan pada generasi selanjutnya. Harapan kami ya, akan muncul Profesor Sofyan Effendi yang lainnya. Kan kita tidak bisa melihat pernyataan Profesor Sofyan Effendi itu dalam ruang yang kosong. Pasti ada ya dimensi yang menguatkan beliau akhirnya bersuara sebelum tadinya mungkin juga ragu-ragu. Apakah ketika Pak Sofyan Effendi menarik semua pernyataannya dan itu kemudian diwujudkan dalam sebuah surat, apakah bisa dalam hukum surat ini menjadi bukti adanya koersi, bukti adanya tekanan? Ya memang kalau formilnya ya memang harus dianggap tidak ada tekanan. Karena redaksinya kan demikian begitu. Cuman kalau kita bicara pidana material itu harus melihat latar keadaan dan peristiwa yang melingkupi hingga akhirnya terbit surat yang mencabut pernyataan itu begitu. Dan kan akhirnya kan yang sulit itu bagi kita adalah bagaimana kalau tekanan itu muncul dari institusi yang kita harapkan bisa mengungkap itu. Nggak mungkin polisi kan, ya nggak mungkin kan jeruk makan jeruk. Ya, sementara infonya kan begitu. Ya nggak mungkin kan jeruk makan jeruk. Nah disitulah akhirnya pentingnya melibatkan publik agar apa, institusi polisi kita yang kita cintai ini kembali ke relnya. Saya ingatkan kepada institusi polisi, sudahlah, janganlah korbankan institusi hanya demi untuk melegitimasi kebohongan individu tertentu. Apakah bisa kita katakan bahwa sudah tidak ada lagi orang yang tidak anomali di polisi, sehingga kemudian hal-hal yang sifatnya anomali ini bergerak terus tanpa ada rasa malu mereka lakukan? Saya kira, saya juga punya pengalaman interaksi dan sampai hari ini terus berinteraksi. Masih banyak orang-orang yang baik. Cuman orang yang baik ini tidak diberi wewenang. Bahkan yang purnawirawan pun kalau kita lihat kan ada klaster yang bisa kita ambil pendapatnya masih netral lah, masih benar, masih lurus. Misalkan Pak Suseno Duaji, Ugroseno. Dalam kasus jasa palsu kan terlihat objektif ya. Beda dengan Arianto Sutadi. Makanya dalam sebuah forum saya sebut ini Pak Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, rasa pengacara Jokowi. Kenapa? Karena pendapatnya tendensi membela Jokowi. Dia tidak bicara lurus tentang norma, lurus tentang institusi harusnya bagaimana, lurus tentang bagaimana proses prosedur dan tahapan aparat kepolisian dalam bekerja. Tidak, tapi sudah muncul tendensi menyerang Roy Suryo, menyerang Rismon. Pada saat sama langsung membela Jokowi secara langsung. Tidak punya malu menurut saya seperti ini. Soal malu. Pendapat ada sesuatu yang hak setiap orang. Tapi ketika pendapat itu sangat aneh, ganjil, bahkan dalam
terma Mas dikatakan sebagai anomali, tidakkah kemudian ada sama-sama rasa malu di kepolisian, di antara mereka sendiri saling katakan saja, kan ada orang benar. Tidakkah kemudian orang-orang benar ini mencoba untuk membersihkan institusinya dari orang-orang yang katakan saja mengeluarkan anomali-anomali? Justru pejabat-pejabat yang lurus institusi Polri itu menunggu dari kita-kita dari luar institusi untuk membenahi institusi Polri. Karena mereka ini yang punya jabatan tidak berani berpikir kritis karena khawatir dengan jabatannya. Nah, kita ini yang tidak ada relasi kekhawatiran tentang posisi kita. Seberapa kuat sebetulnya orang-orang luar untuk ini, untuk apa namanya, untuk cawe-cawe. Kan begini ya, Al-Quran sendiri bilang begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya yang harus berubah itu kan, maaf, polisi, saya. Kalau polisi begitu. Kenapa misalnya tidak ada orang yang mencoba untuk meyakinkan yang lain agar tidak menjadi ini sejarah? Sejarah polisi adalah sejarah apa yang terjadi juga hari ini. Saya mencoba memahami psikologi ya kawan-kawan atau rekan-rekan atau bapak-bapak atau jenderal-jenderal kita di institusi kepolisian yang terbiasa dengan instruksi, komando, kewenangan. Kalau kita kan enggak. Kita kan biasa berdialektika dengan argumentasi, bukti, dalil dan seterusnya. Kalau di institusi yang itu kaitannya dengan kekuasaan hierarki, itu tidak bisa lagi argumentasi berdasarkan data bukti, tapi kewenangan jabatan. Makanya sering kita ketemu kan, ketika kita berinteraksi dengan penyidik di bawah, oh mohon maaf Pak, ini sudah perintah atasan. Perintah atasan itu jadi hukum. Salah benar pokoknya perintah atasan. Kalau melanggar perintah atasan itu berarti membangkang gitu loh. Nah, itu harus pahami psikologi dari sebuah institusi yang ya tata kelola organisasi itu secara hierarkis. Makanya kalau pimpinan institusi itu baik semua. Oke. Gitu. Kalau begitu, apakah kita orang awam seperti saya bisa mengatakan bahwa yang sedang berjalan di institusi ini itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan akal sehat, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan apa? Sementara hukum kan sebetulnya harus dilandaskan pada akal sehat. Ya makanya salah satu yang saya sarankan institusi Polri agar setidaknya bisa memperbaiki diri ada ganti Kapolri. Merujuk apa yang disampaikan oleh Kapolri ya Pak Listio Sigit Prabowo, ikan busuk itu dari kepala. Dan hari ini kebusukan institusi Polri itu harus diperbaiki dengan mengganti kepalanya dulu. Karena ada relasi kuasa antara Solo Jokowi ini dengan Listio Sigit Prabowo dulu yang melantik mengangkat kan Pak Jokowi Widodo. Tidak mungkin lah ya ada relasi kuasa yang membuat dirinya melayani kepentingan Jokowi melalui institusinya, termasuk dalam hal ini. Apakah bisa kita katakan, kebetulan karena kita membahas Pak Listio ya, apakah bisa kita mengatakan bahwa Pak Listio adalah persona yang salah menjalankan tugas karena apa? Karena dia mengabdi pada orang, dan orang itu sebetulnya sudah tidak lagi menjadi pimpinan tertinggi Republik ini, bukan mengabdi pada Republik ini. Ya, begitu. Sederhananya begitu. Dan Kapolri hari ini justru menjadi batu hambatan terbesar untuk mengungkap ijazah palsu ini. Kalau ijazah palsu ini dan kalau ini diungkap dengan sebenarnya itu adalah, katakan saja, pelaksanakan hukum yang benar, apakah bisa kita mengatakan bahwa Pak Listio menjadi penghambat dari proses hukum benar yang ingin ditegakkan di negeri ini? Saya sebutkan tadi, dia menjadi salah satu penghambat paling berat untuk proses pengungkapan ini adalah Kapolri. Sederhana saja begini ya parameternya. Kapolri ini, Listio Sigit Prabowo ini, kalau ada isu-isu besar yang menyita perhatian publik itu senang nongol di media, langsung memberi respon. Ini harusnya diselesaikan dengan scientific crime investigation gitu. Di kasus ijazah palsu apa namanya, CSI kalau dalam cerita TV ya? Iya. Kasus ijazah palsu pernah bicara cuma sekali. Dia mengatakan bahwa kemarin waktu kasus penyelidikan dihentikan, dia akan melibatkan yang eksternal untuk ikut dalam proses pengawasan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu yang ujungnya terjadi gelar perkara khusus. Walaupun di gelar perkara khusus itu ya tidak murni eksternal, karena memang institusi yang ada dalam polisi itu yang kemudian dilibatkan. Paling eksternal kemarin yang diundang ya kami, anggap saja dari eksternal. Memang Komnas HAM juga diundang, tapi kan bukan eksternal dalam pengertian ada ahli yang expert di bidang itu untuk diadu kapasitasnya dengan ahli-ahli forensik yang dimiliki oleh Mabes Polri. Tidak diadu hasil ya tes lab tadi melalui kajian ilmiah sehingga hasilnya memang konstan. Kan salah satu hasil tes laboratorium atau hasil kajiannya ilmiah itu bisa diuji oleh siapapun dan hasilnya sama konsistennya gitu. Mas, ada satu perkembangan yang ingin saya tanyakan juga. Saya kemarin membaca bahwa teman-teman FDI, Forum Diaspora Indonesia, juga merasa terpanggil untuk ikut, katakan saja, mengembalikan persoalan ini pada sisi yang benar lah ya. Dan Diaspora Indonesia ini kemudian membuat satu surat yang ditandatangani oleh Dr. Tiva dan lain sebagainya, Pak Rismon, Pak Roy Suryo,
menyurati Amnesty International dan Human Rights Watch. Apakah ini adalah salah satu bentuk, maaf, saya tidak enak mengatakannya, frustrasi dari teman-teman, sehingga kemudian teman-teman mulai meminta perhatian internasional? Ya sebenarnya ini seperti kita punya urusan rumah tangga ya. Kalau sampai ngadu-ngadu urusan rumah tangga keluar itu kan malu sebenarnya. Gitu. Tetapi apalagi yang mau dilakukan kalau ternyata orang-orang punya kompetensi, punya tanggung jawab untuk memperbaiki negeri ini, tidak menggunakan kompetensi, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam rangka memperbaiki negeri ini. Harapannya dengan menginternasionalisasi isu ini, katakanlah demikian ya. Itu ada kesadaran dari anak bangsa yang ada di negeri ini, yang mereka punya sikap batin, masih ingin negeri ini diperbaiki, bangkit. Sehingga mereka tidak lagi ragu untuk mengungkapkan kebenaran. Sebenarnya kan pasal-pasal kebenaran itu banyak berserakan di UGM, tapi tidak semuanya berani bicara aja kan. Baru Prof. Sofyan Effendi saja. Sebenarnya kalau orang-orang yang diamanahi ilmu, diamanahi pengetahuan, diamanahi tentang keadaan yang dia tahu dan kemudian dia mengungkapkannya, cepat selesai. Cuman persoalannya kan hari ini banyak orang punya pengetahuan, punya ilmu, tapi tidak punya nyali. Yang akhirnya ya sejuta ilmu ini bisa dikalahkan dengan genggaman kekuasaan. Dan akhirnya apa? Intelektualitas itu tidak tunduk kepada moralitas, argumentasi, bukti, tapi tunduk pada isi tas. Kalau orang itu menghibah, menghamba kepada uang gitu. Sisi yang lain tunduk pada jabatan. Dia takut. Contoh begini loh. Kalau kita itu kan diskusi terbuka kayak gini, nggak ada beban kan? Kalau mereka punya subordinasi jabatan, khawatir apakah nanti kalau di ASN kena SP lah, teguran atasan, itu udah kayak mau kiamat aja mereka. Karena mereka terbiasa misalnya nih hidup dari gaji yang sebulan sekali selalu ada transfer. Nah kalau kayak kita terbiasa hidup, besok hilalnya terlihat tidak ya? Oh ada hilal, bisa hidup. Oh hilalnya belum terlihat. Jadi terbiasa. Karena orang-orang... Saya hidup terbiasa dengan transfer bulanan juga. Tapi nggak gitu-gitu Bang. Karena kan hidup dari kebebasan kan, kemerdekaan berpikir, transferan itu. Kalau orang yang punya subordinasi, kalau di media kita kan nggak ada subordinasi, yang ada bermitra, bahwa ada peran yang berbeda, ada yang peran di kamera. Bukan berarti dia subordinat, kita tetap punya kemerdekaan. Tapi kalau sudah ya di institusi itu memang subordinasi, dan disitulah karakter pribadi orang diuji. Apakah sebenarnya dia memiliki ya di birokrasi negara? Begitu. Begitu. Apakah ada alasan lain sehingga kemudian kasus ini harus digagahnya, diinternasionalisasi seperti tadi? Saya dengar juga ada rencana untuk dikirimkan ke Donald Trump. Iya, sebenarnya kan kalau maaf ya, kalau saya diamanai sebagai presiden ya, malu saya. Rumah tangga saya sampai berantakan begini, saya diam, tidak menengahi persoalan ini, cenderung membiarkan saja, walaupun itu juga cukup lumayan daripada dulu. Ikut terlibat tapi ikut membungkam ya. Tapi ketika membiarkan keadaan seperti ini kan malu sebenarnya kita sebagai bangsa. Akhirnya kita juga tidak punya daya kritis yang kuat untuk ikut memberikan sumbangan kebaikan negeri. Misalnya soal tarif kita yang dibikin nol dengan Amerika, sementara kita 19, itu kan menjatuhkan logika kita kok rendah sekali kita begitu. Walaupun kita butuh sih, tapi nggak gitu juga gitu. Akhirnya kan kita nggak bisa produktif ke sana. Tapi apa mau dikata? Karena ada kawan-kawan tuh menilai ini batu ganjalan yang bisa membuka air bah. Kalau ini terbongkar, maka saluran yang lainnya akan terbuka dan akan terjadi kesetimbangan politik baru yang membuat akal dan logika itu kembali punya peran untuk mengontrol negara ini, bukan hari ini kuasa. Dengan kata lain, saat ini negara memang masih tidak tidak digerakkan oleh akal sehat begitu. Kekuasaan. Nah, kalau kita bicara kekuasaan itu kekuasaan kan kadang-kadang pada beberapa orang itu sangat berjalin erat, berjalin kelindan dengan akal. Mengapa misalnya Mas mengatakan bahwa kelihatannya kekuasaan saat ini tidak berjalan kelindan dengan akal? Sebenarnya begini, kekuasaan itu memang dibutuhkan karena apa? Pemikiran itu kalau tidak dieksekusi dengan otoritas hanya akan menjadi imajinasi gitu. Harus direalisasikan dengan kekuasaan biar efektif. Problemnya kalau kekuasaan itu bekerja hanya berdasarkan otoritas, tidak didasari ilmu, argumentasi, data, fakta, tapi lebih memilih kepentingan yang menjadi orientasi kekuasaan itu jalankan, maka berbagai argumentasi itu hanya kumpulan pendapat yang tidak memiliki nilai. Sementara yang dieksekusi oleh kebijakan kekuasaan itu adalah kepentingan yang kelompok-kelompok tertentu ingin dieksekusi karena ada benefit dari kebijakan yang dieksekusi. Ya kan sebenarnya seperti itu saja kan sudah hari ini. Makanya muncul istilah segelintir orang menguasai kekuasaan dan mengalahkan kepentingan publik. Kayak kan kita kenal istilah apa itu namanya tirani minoritas terhadap mayoritas kan terjadi kan. Coba sekarang kalau kita bicara kebijakan kenaikan BBM, apakah mayoritas setuju dengan kenaikan BBM? Tapi kan itu tirani segelintir orang yang ada di eksekutif. Dan sekarang sayangnya hari ini dalam isu ini contohnya legislatif tidak ada suara. Kita itu nggak punya istilahnya trias politika, nggak ada penyimbang. Hari ini civil society itu kayak anak yatim, rakyat itu kayak anak yatim.
Harusnya ada pemimpin itu yang ngurusi dia. Ini justru ada masalah pemimpinnya diam, dia harus pontang-panting wakil rakyatnya juga diam, wakilnya juga diam, harus pontang-panting ke sana. Karena mereka sudah mewakili rakyat pada sisi tertentu, kesejahteraan. Sisi kesejahteraan. Mas, begini Mas, sebagai apa namanya, sebagai penasehat hukum dari sisi teman-teman ini Roy Suryo dan kawan-kawan, Mas pernah mencatat nggak ada berapa banyak media luar yang pernah menuliskan persoalan ini? Sehingga kemudian, ini kan dunia yang sudah, apa Omei bilang, borderless world ya. Memang sudah banyak yang menuliskan. Saya tidak terlalu mengamati itu ya, tetapi kalau forum diaspora sudah banyak. Dan kemarin Pak Abraham Samad itu ke Australia, sampai hari ini belum pulang. Itu juga perhatian kawan-kawan diaspora dari kita itu banyak juga punya perhatian. Jadi begini, meskipun mereka tinggal di negeri nun jauh, mereka tetap teringat kampung halamannya, negerinya, dan mereka ingin negeri bangsanya itu juga baik di mata dunia, di mata tempat mereka tinggal. Juga kalau sewaktu-waktu pulang kampung itu juga ada kebanggaan pada negerinya. Dengan kata lain, Mas melihat bahwa hanya diaspora ini yang sementara ini ya itu, yang merasa malu terhadap negerinya begini. Kalau sementara pemerintahnya tidak. Kalau pemerintahnya enggak. Heran saya juga. Kan kalau kita bicara pemerintah kan diwakili dengan otoritas lembaga yang ada di negeri ini, DPR-nya kah, eksekutifnya kah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya kah, kalau ini berkaitan dengan pendidikan. Kalau saya lihat memang akhirnya karena semua sudah berkelindan terlibat dengan kasus ini, akhirnya ya yuk bareng-bareng kita tutupi aib, kita kubur saja sebagai kisah yang pernah kita rasakan tapi tidak perlu kita ungkap lagi. Tadi kan kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya muram ya, murung gitu. Saya sekarang bertanya, karena saya juga tidak menafikan melihat ada beberapa, misalnya gini, ada tiba-tiba 5 orang menyerahkan jasa. Kemudian ada pendapat Pak Profesor, kemudian turun lagi. Dan itu juga kan ada beberapa yang apa namanya? Ada beberapa netizen, ada beberapa ahli yang kemudian bicara di beberapa podcast tentang hal ini. Nah, apakah itu menjadi katakan semacam advantage bagi penasehat hukum untuk katakan dijadikan senjata pada saat persidangan nanti? Ya sebenarnya kan hari ini pertarungan memenangkan hati publik. Dan hari ini itu terus bergulir. Kami juga punya keyakinan bahwa kebenaran itu memang harus diperjuangkan. Tidak bisa kemudian kita diam saja kemudian datanglah kebenaran. Kalau meminjam ayat yang tadi sudah disampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita berusaha mengubah keadaan dari yang tadinya posisinya itu kurang ya, mendapatkan empati publik, simpati dan empati itu makin tinggi. Dengan apa? Data-data, logika, fakta yang kita sampaikan kepada publik. Karena kalau itu disampaikan kepada penegak hukum, dikesampingkan. Contoh, laporan Dumas di Baris Mabes Polri, sebenarnya kan kita bawa hasil kajian Roy Suryo, Dr. Tifa, sama Risman Syayolan, kita bawa bukti-bukti itu, tapi apa yang terjadi? Yang diperiksa hanyalah bukti-bukti lain yang hasilnya adalah untuk menghentikan. Sementara kalau diduga ini akan memperlama, tidak bisa menghentikan karena ada kajian yang berbeda dengan hasilnya, itu kan kemudian nggak diperiksa. Tidak dilirik sama sekali. Iya, makanya kemarin ketika kita di Biro Wasidik itu melakukan gelar perkara khusus, itu sejatinya kita tidak membawa novum atau bukti baru. Bukti yang lama yang sudah dimasukkan tapi tidak pernah diperiksa. Saat itu sempat diperiksa? Iya, kalau di Biro Wasit itu kan hanya memberikan pandangan, kan, bukan dalam konteks penyelidikan. Pandangan itulah apakah akan membuka cakrawala Biro Wasit sehingga kesimpulannya merekomendasikan penyelidikan dibuka kembali. Nah, kalau penyelidikan ini dibuka kembali, baru bukti-bukti itu ditarik lagi, ya, ditanya orang yang punya bukti tadi, BAP lagi. Kan nggak pernah di BAP Roy Suryo dalam proses di Bareskrim. Padahal dia kan yang punya kajian hasilnya palsu itu. Padahal sudah disonding ini. Mas, makanya tadi kembali ke soal bukti-bukti baru hari ini ya, banyak yang berseliweran. Ya kami setuju saja biar masyarakat ikut mengedukasi keadaannya seperti ini. Karena kalau hanya dibawa ke proses hukum, walaupun nanti juga akan kita bawa juga ke proses hukum. Mas merasa bahwa saat ini para terlapor dan penasehat hukum merasa sudah memenangkan rasa rasa kecintaan publik atau apa? Kalau itu memang kita melihatnya dari dukungan ya. Dukungan itu makin banyak, makin meluas. Gitu. Beda sekali. Saya kan mengalami 2 peristiwa yang kurunnya agak jauh ya. Yakni mengalami ketika saya membela Bambang Trimulyono dan Gus Nur, dan mengalami pula membela Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan yang lainnya. Beda sekali. Dulu tidak ada. Kemudian tokoh-tokoh ikut bicara tentang Bambang Tri, dan Bambang Tri dianggap, kamu ini siapa sih? Gitu. Padahal ketika dikaitkan dengan materi apa yang disampaikan, itu juga orang-orang nggak bisa membantah juga. Misalkan ada masalah di PON, itu kan sudah pernah dibahas di buku Jokowi Undercover Bambang Tri ini. Gitu. Tapi karena memang tidak mendapatkan dukungan, ya
sirna begitu saja begitu. Dan mulai ramai lagi kan ketika Rizwan Hasyolan, dia memiliki beberapa legitimasi. Pertama, dia seorang doktor. Kedua, dia juga lulusan UGM. Yang ketiga, dia juga mengungkapkannya itu kepada publik dalam bentuk kajian-kajian. Jadi dia bisa mempublikasi. Kalau Bambang tadi itu kan hanya nulis buku, tapi tidak terlalu bisa untuk mempublikasinya begitu. Baru kemudian setelah gugatan dia layangkan, waktu itu saya yang menangani gugatan, belum sempat masuk dipanggil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dia ditangkap, akhirnya gugatan itu dicabut, lalu dia berfokus di Pengadilan Negeri Surakarta menghadapi kasusnya. Jadi ya kita harus syukuri. Dukungan itu terus meningkat. Dan semua orang sekarang bicara tentang hal ini, terlepas ada pro kontra. Dan saya lihat orang-orang yang pro dengan perjuangan Roy Suryo itu luas itu loh, lintas. Sementara kalau ini contoh saja lah, kalau kita bicara di ketemu media, lawan debat kita itu lagi, orang-orang yang loyalis Jokowi lagi, dan argumentasinya berulang itu lagi. Kalau yang dari Roy Suryo itu kan selalu mendapatkan update fakta baru, data baru, argumentasi baru. Kenapa? Karena aktivitas ini ketika konsisten juga memantik orang lainnya yang mengetahui tentang keadaan ini, pelan-pelan buka suara. Yang kita harapkan sebenarnya itu. Janganlah kita bareng-bareng yang menutup aib dengan apa? Memendam, mengubur ya aib ini bareng-bareng yang kemudian kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Karena ini nggak dituntaskan. Udah jadi cerita seluruh rakyat. Generasi selanjutnya masih nanya, dulu ada jatah palsu, gimana sih itu? Nggak tahu. Mas, berkaitan dengan katakan saja internasionalisasi kasus ini, apa yang diharapkan oleh teman-teman? Sebenarnya kekuasaan terlibat dalam urusan ini, jangan diam gitu loh. Apakah misalnya kalau saya nggak tahu prosesnya seperti apa ya, kalau tiba-tiba Human Rights Watch atau Amnesty International atau apapun namanya yang yang dikirimi surat itu datang, apa yang pertama akan dilakukan oleh penasihat hukum? Mengungkapkan semua? Ya, tentu saja ya, kita menjelaskan rincian data fakta yang menjadi dasar laporan dan menjelaskan ya, secara detail apa sih problem yang hari ini dihadapi, dan dari sisi human right itu seperti apa. Hak asasi seorang peneliti kok ya dikriminalisasi, padahal peneliti itu kan harus punya modal kemerdekaan untuk meneliti objek yang bisa membuat dia belok itu adalah argumentasi berdasarkan ilmu. Perbedaan kan itu, jangan dibelokkan dengan represi, atau jangan apalagi dihentikan dengan kriminalisasi begitu. Dan aspek itu kan sebenarnya yang ingin diangkat, bahwa kemerdekaan untuk mandiri merdeka sebagai seorang ilmuwan meneliti objek apapun itu harus ada jaminan. Nah, kan ada yang mempersoalkan itu kan bukan objek penelitian begitu loh. Ya persoalannya kan sederhana saja. Apa batasan yang tidak boleh diteliti? Iya kan? Kan segala hal itu kan bisa kita teliti gitu. Persoalan bahwa simpulan dari penelitian itu dianggap mencemarkan atau merendahkan. Nah, ini kan sebenarnya tinggal dibalas saja dengan penelitian yang lain. Buku Jokowi Undercover sampai hari ini tidak pernah ada buku yang membantah itu. Misalnya tentang SMPP yang bermasalah, SMA sekolah menengah persiapan pembangunan yang jadi SMA 6 Surakarta. Itu kan tidak pernah dibantah. Begitu loh, dengan buku yang ada represi. Kan bagusnya ya, saya masih ingat zaman artinya SPI ini juga akan berpengaruh pada budaya kritis, budaya nalar bangsa Indonesia. Oh iya, nanti ke depan itu orang akan takut bicara kebenaran. Kenapa? Karena akan berujung di penjara. Dan tidak akan ada lagi daya kritis ilmuwan. Kita itu kan mendapatkan kebenaran baru itu kan dari daya kritis, tesis, antitesis, sintesa. Itu berubah lagi menjadi tesis, antitesis. Kalau nggak ada daya kritis, tesis ini langsung jadi di sini. Dialektika. Iya. Materialisme dialektika logika itu terjadi kalau ada kemerdekaan berpikir. Kalau dipagari oleh pidana, ini nggak ada lagi dialektika. Jadi adanya indoktrinasi, pokoknya gini, pokoknya begini. Kan kita nggak bisa bicara benaran. Dalam konteks ilmu ya beda dengan dalam konteks keyakinan akidah, itu hal yang lain. Jadi sebetulnya yang dilakukan Pak Jokowi dan kawan-kawan ini ya mengembalikan Indonesia pada budaya non-nalar begitu. Menurut teman-teman. Sebenarnya bukan hari ini saja, kan sejak di kebijakan selalu begitu, sering tidak nyambung gitu. Tapi karena pokoknya ya jalan saja begitu. Contoh kan kebijakan kenaikan BBM kan di zaman SBY naik sedikit saja orang protes, SBY ngerem. Kalau di era Jokowi kan kayak bodo amat, ajar aja. Akhirnya nggak berdaya rakyat. Akhirnya kita merasakan listrik ya luar biasa mahal, BBM luar biasa mahal. Dulu saya masih ingat kalau kendaraan 50.000 perak itu beli bensin udah bisa kemana-mana. Sekarang nggak cukup. Mas, apakah misalnya kalau ada katakan saja akademisi dari pihak luar atau NGO luar atau bahkan misalnya tadi institusi yang lebih jelas
menyoal atau apa concern dengan human rights datang, kalau misalnya mereka agak susah untuk datang ke sini, apa akan dikejar? Karena sudah dilayangkan surat, misalnya tiba-tiba kemudian teman-teman sendiri yang proaktif untuk datang. Iya, kan ada dua respons yang ditunggu. Pertama, lembaga yang disurati itu sendiri respons seperti apa. Yang kedua, institusi di negeri ini yang punya kekuasaan. Malu tidak? Ini rakyatnya sampai nyari tolong kemana-mana gitu. Kayak seolah-olah jadi yatim piatu, kayak nggak ada negaranya, nggak ada penguasanya. Ya walaupun kalau apapun yang terjadi, yang namanya orang yang sedang berusaha, ya kita akan selalu mengambil upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar lainnya. Tadi untuk memenuhi ikhtiar tadi, agar ada keadaan yang berubah begitu. Nah balik lagi ke soal ijazah tadi ya. Sebenarnya kan ada penyelesaian secara subjektif bisa dilakukan, tapi rasa-rasa sampai hari ini nggak bisa. Makanya nanti kami akan mengambil upaya hukum karena ini sudah masuk ke penyidikan. Kami minta penyidik ambil upaya paksa untuk menyita ijazah saudara Joko Widodo. Karena sebelumnya ketika penyelidikan ini ditingkatkan penyidikan, Ade Arif Syam Indardia, Kombes selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menyatakan bukti yang dibawa saudara Jokowi hanya fotokopi. Nah kita sudah bicara tentang ada orang fitnah, pencemaran, tapi bukti yang dibawa cuma fotokopi. Apakah ini tidak, ketika pernyataan itu muncul dan datang dari mulut seseorang yang punya otoritas ya, representasi bahkan ya, apakah itu sebetulnya tidak sedang menguar aib sendiri? Karena bisa dikatakan polisi tidak berjalan presisi tadilah presisi. Ya kan anomali itu hari ini anomali yang kita lihat sebagai sesuatu yang aneh, yang nggak lazim, itu kan sekarang sudah menjadi kelaziman. Sehingga begini, kalau kita bicara konsep malu itu kan bagi orang yang punya etika, bagi orang yang diangkat, dicabut rasa malunya, sesuatu itu jadi dianggap biasa saja. Nah hari ini saya rasa ya sudah hilang budaya malu para pejabat kita itu. Tapi kan ada yang bicara dari pihak sana, ketika internasionalisasi kasus ini dilakukan, mereka bicara soal membuka aib bangsa gitu. Iya makanya mereka punya malu nggak? Kalau punya malu segera tutupi aib itu, selesaikan aib itu. Jangan kita hanya bernarasi tentang aib bangsa, rasa malu, tapi sendirinya justru memamerkan auratnya tanpa rasa malu, membiarkan persoalan ini berbelit-belit, makin lama, makin banyak anak bangsa yang diadu domba, makin banyak anak bangsa yang terpecah belah hanya karena selembar dokumen gitu. Kalau kita bicara misalnya kemarin saudara Joko Widodo ngeluh perasaan politiknya merasa ada yang mendowngrade, justru kan tindakan dirinya yang mendowngrade. Dia harusnya bisa mengambil jalan yang cepat, pintas, tunjukkan ijazah, selesai. Tapi dia mengambil upaya hukum yang tentu saja panjang melelahkan, yang hasilnya belum tentu bisa meyakinkan orang bahwa ijazah itu asli, yang hasilnya belum tentu membuat kehormatannya kembali, wibawanya pulih, belum tentu. Malah orang akan melihat, oh, ini represif sekali, jahat sekali ini. Rakyatnya meneliti saja, dilaporin, rakyatnya minta ditunjukkan saja, nggak mau, nanti di pengadilan. Kalau di pengadilan kan berarti biar di penjara dulu. Mas, kalau dibenturkan dengan, katakan mungkin saya tidak terlalu sah untuk mengatakan ini fakta. Bila dibenturkan dengan semacam, katakan saja apa yang saya lihat ya, bahwa publik tidak betul-betul bisa tidak concern, tidak bergerak, tidak mempertanyakan, tidak apa-apa. Apakah itu terjadi karena kepedulian mereka itu dihambat oleh taraf hidup yang semakin susah saat ini? Iya kombinasi sih sebenarnya. Tapi tidak juga demikian karena ada kelompok masyarakat yang terus punya concern bergerak. Ini yang disebut dengan orang-orang yang aktivis pergerakan. Karena kan memang tipologi masyarakat itu tidak semuanya harus aktif gitu. Ada kelompok tertentu yang memang menjadi leader yang itu menggerakkan. Jadi kelompok politik itu kalau dia gerak ya gerak, kalau dia diam ya diam. Sama seperti dulu lah reformasi ya 9798 kan nggak sampai di kampung. Yang kampung kan ngikut aja. Jakarta berubah ya daerah lain berubah. Ikut. Mas, apakah mungkin misalnya teman-teman mengangkat persoalan ini bukan pada lembaga-lembaga yudikatif seperti tadi Human Rights Watch, tapi pada lembaga yang yudikatif sifatnya, misalnya Mahkamah Internasional. Pertanyaan apakah begitu? Iya, memang kalau dari kewenangan bukan yurisdiksinya Mahkamah Internasional gitu. Oke. Jadi kadang kita juga harus mengukur langkah itu, jangan juga dianggap langkah-langkah yang ajaib. Orang bicara naik loteng tapi tanpa tangga gitu kan. Nah, ini apa, ini ngaco gitu, enggak juga gitu. Jadi kita tetap terukur. Tahapan-tahapan langkah itu terukur. Dengan kata lain, Mas sendiri masih punya optimisme bahwa persoalan ini akan akan diproses dengan hukum yang mungkin benar. Begini, kalau tanpa keterlibatan rakyat, pesimis. Tapi kan kita terus mengedukasi rakyat agar membersamai kasus ini, karena kita ingin meyakinkan bahwa masalah ini bukan masalah kita loh, masalah seluruh rakyat. Betul. Nah, kalau bandul kekuasaan itu sudah
diboboti atau digelanjuti ya oleh rakyat. Digelayuti lah ya. Itu nggak bisa apa-apa juga. Contoh sederhana lah ya. Ada kasus-kasus yang tadinya itu nggak jalan, tapi tuntutan publik begitu kuat, akhirnya jalan. Atau sebaliknya, ada kasus itu yang tadinya harusnya dikriminalisasi, tapi begitu publik terlibat, akhirnya nggak jalan. Contoh yang terakhir, yang kedua ini, saya kasih contoh Muhammad Said itu. Mantan Sekretaris BUMN ini kan sebelum dilaporkan sudah ke tahap penyidikan. Dulu semua punya keyakinan panggil saksi pulang jadi tersangka nggak bisa pulang. Tapi karena seluruh aktivisme bersamai, ya, tekanan dukungan publik tinggi, lawyer-lawyer berhimpun, ada LBH Muhammadiyah, ada LBH Jakarta, ada YLBHI, ada banyak tuh kumpul di satu. Kemudian ada jaminan dari banyak tokoh itu, ada aktivis yang baik dari nelayan, dari buruh, dari mahasiswa kumpul semua. Akhirnya bisa pulang, nggak jadi kasus itu. Artinya ya nggak boleh kita pesimis gitu loh, tetap optimis. Gitu. Dan Mas optimis bahwa rakyat pada saatnya akan meminta transparansi itu. Bukan rakyat pada saatnya meminta transparansi, sudah meminta. Bahasanya mungkin yang tepat begini, pada saatnya rakyat akan memenangkan pertarungan ini. Terima kasih, Mas. Ada masa di mana rakyat menuntut transparansi, tapi negara justru menjawab dengan kriminalisasi. Ada saat di mana kebenaran akademik dibungkam dengan pasal-pasal karet. Dan masa itu bukan sejarah. Itu hari ini. Seperti pernah dikatakan Paus Benediktus XVI dalam kuliah terkenalnya di Regensburg, ketika kebenaran dilepaskan dari akal budi dan moral, maka kekuasaan akan menjadi kekerasan yang dibungkus legitimasi. Atau pernyataan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kebatilan meski tampak menang di atas kebenaran sebenarnya hanyalah ujian bagi para pencari keadilan. Jika Islam masih menjadi pegangan sekian ratus juta bangsa ini, bukankah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 135 menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan meskipun terhadap diri sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabat kalian. Maka bila hukum hari ini justru berdiri melawan kebenaran, barangkali memang pada saatnya sejarah, bukan pengadilan, yang akan mengadili mereka yang lalim dalam memegang kuasa. Terima kasih telah menyimak. Ini Madilau, tempat di mana suara nurani yang bening dan awalnya hanya mampu mendesah lirih, bisa jadi gema di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.